Kartu truf Presiden Prabowo Subianto dipegang Luhut dan oligarki, dan dipermainkan seperti boneka oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sudah terlihat jelas adanya bayang-bayang Luhut Panjaitan dan kelompok oligarki yang kuat. Mereka seperti memainkan kartu truf, memegang rahasia dan kelemahan yang membuat Presiden tidak bisa bergerak bebas. Hanya pidato doang, hanya omong-omong doang, tidak ada penyelesaian masalah, malah kejadian blunder dan blunder, terus-menerus. Jangan justru mengorbankan rakyat Indonesia. Inilah kisah yang penuh drama, penuh jebakan, penuh rekayasa, yang membuat rakyat selalu bertanya, sampai kapan kondisi ini dibiarkan? Apakah Presiden tidak pernah menjadi berkat, tapi mengundang banyak masalah, karena blunder? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, banyak ular berkepala dua di lingkaran pemerintahan Prabowo. Ini dikemukakan oleh analisis politik dan militer Universitas Nasional UNAS Jakarta, Selamat Ginting. Ya, dia menyebutkan banyak ular berkepala dua di lingkaran kekuasaan Prabowo Subianto. Dan untuk itu Prabowo harus diingatkan bahwa banyak ular kepala dua di lingkaran kekuasaan. Ya, ini tentang menanggapi siapa sebetulnya dalang dibalik aksi demonstrasi pada 25 Agustus kemarin. Ya, Selamat menyebut banyak pihak yang juga berkepentingan atas aksi demonstrasi yang akhirnya malah meledak di tanggal 28, 29, 30, dan 31. Ya, tuh. Ya, ini orang-orang yang ada di dalam kekuasaan Prabowo, apakah menteri-menterinya atau apa-apanya, kayaknya sih kalau Prabowo pidato tepuk tangan gitu kan. Tapi begitu Prabowo menghadapi situasi yang sulit seperti ini, mereka diem. Lah, sebetulnya dia kesetiaannya kemana? Ke Prabowo kah? Atau justru ke Jokowi? Ini yang menjadi masalah. Kemudian polisi, kalau polisi sih sudah banyak orang tahu gitu ya, bahkan itu ada jaringannya, itu memang tunduknya satu-satunya yang di follow itu ya miliknya Jokowi, yang menandakan bahwa ketaatannya itu ke Jokowi. Dan Kapolrinya apalagi kan. Seperti itu pemirsa. Tetapi bagaimana dengan partai politik? Ya, partai-partai politik yang katanya menang 58%, ya, pemilih 02 itu pada kemana? Nah, inilah pertanyaan yang sangat penting saya kira, bahwa ketika orang itu hanya mengandalkan sembako, kemudian juga hanya mengandalkan tipu-tipu dan lain sebagainya, partai-partai politik pendukung Prabowo ini sama sekali tidak punya statement yang memadai untuk membela pemerintahan Prabowo. Ya, kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi juga kartunya para ketua partai politik ini, ya, kartu-kartu korupsi, kartu-kartu maling, dan lain sebagainya, betul-betul berada dalam genggaman Jokowi. Awas ya, ente kalau sampai mengerahkan massa, membuat pernyataan yang mendukung Prabowo, saya ungkap kamu. Ya, ketua partai yang diagung-agungkan oleh keluarga, disanjung-sanjung anak cucunya, mungkin istrinya juga bangga, tiba-tiba, oh itu maling itu ternyata setelah dokumen ini. Terus kemudian KPK yang masih tunduknya kepada Jokowi langsung menangkap. Ini tampaknya membuat partai-partai itu nggak berdaya. Kalau massa yang mengambang, yang dulu dibeli melalui sembako, ya mana mau dia bergerak. Nggak ada kepentingannya apa-apa, kecuali kalau memang masanya itu punya ideologi yang ngerti tentang bagaimana membela satu rezim. Inilah beratnya ya, yang dihadapi oleh Prabowo Subianto ini, ya, ketika bertempur melawan Jokowi. Ya, memang dari berbagai tindakan Prabowo itu sudah mulai konsisten bahwa dia itu ingin menyingkirkan Gibran itu, ya banget gitu kan. Dia tidak Gibran nggak dilibatkan dalam berbagai acara, bahkan disuruh ke Papua, disuruh ke IKN, sementara IKN
2026 itu tidak dikasih dana lagi, ya, itu adalah tanda yang sudah pasti, ya, bahwa Gibran memang disingkirkan, ya. Tetapi orang-orang yang ada dalam pemerintahan Prabowo ini kepalanya dua itu tadi, mungkin masih mikir ini, ya, mau ke Solo atau mau ke Prabowo, ya, mau ke Hambalang. Ini mereka masih gojak-gajik, ya. Biasanya kan kalau ular itu kan lidahnya yang bercabang. Ini enggak, ini istilahnya dari Selamat Ginting ini, kepalanya yang dua. Nah, gimana cara menggal itu? Ya, sebetulnya tinggal potong aja. Menteri-menteri yang tidak jelas kesetiaannya kepada Prabowo, itu potong saja. Memang bisa apa? Ya kan? Nggak mungkin dia bisa melakukan apa-apa. Dan kalau misalnya ketua partai itu jadi menteri, ya, kemudian dipecat karena ini hak prerogatifnya Prabowo, maka partai itu akan segera kongres dan dia akan terlempar. Karena partai tidak ingin punya ketua yang menterinya itu dipecat dari kabinet. Apalagi kalau dia diindikasi dengan begitu banyak korupsinya. Jadi sebetulnya ini juga agak aneh juga, Prabowo tidak punya nyali yang cukup memadai. Ya, sebetulnya rakyat itu kan sudah sangat membackup Prabowo itu untuk mengeluarkan menteri-menterinya dari Jokowi itu, ya, itu sebagai langkah yang harus dibuat gitu loh. Tapi Prabowo enggak sama sekali, ya. Cuma memang ada satu hal yang itu penting, tapi dasarnya dendam, yakni, ya, mengancam dengan Risa Khalid itu. Anaknya udah ditangkap duluan dan itu membuat bapaknya marah karena bapaknya kaya banget, ya, mafia minyak, anaknya ditangkap. Nah, sekarang setelah marah dan terlibat dalam demo-demo ini, katanya bohirnya, Prabowo malah membuat dia menjadi DPO. Tetapi untuk menteri-menteri yang lain, ini masih tidak jelas. Harusnya Prabowo jelas saja, dipotong aja itu yang kepala-kepala dua itu, supaya menjadi pelajaran bagi yang lain, ya, dan supaya pertarungan segera selesai, baru kemudian serius untuk memikirkan nasib rakyat itu kayak apa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.